Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rizki atau perolehan itu bukan dari jumlahnya, tetapi dari keberkahannya. Coba orang kalau tidak muraqabah, tidak memiliki keimanan yang memadai, ya Allah, susuk 25 rupiah itu dikejar, diengkel, diterima, nggak jadi transaksi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo maupun di mana saja saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Terhadap 3 orang yang memiliki kecacatan fisik ini, Allah menurunkan malaikat berbentuk manusia yang tidak dikenal. Kemudian Allah berkenan menguji 3 orang yang sedang dalam musibah ini, dalam penyakit ini, untuk menguji keteguhan, kesabaran dan kesungguhan hatinya, seberapa dia hatinya connect dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian Allah berkenan memberi kesembuhan kepada ketiganya. Itu ya. Hal apa yang paling diinginkan? Ditanya itu yang belang. Maka yang belang menjawab, aku ingin memiliki kulit yang bagus, yang indah, sehingga orang-orang tidak meremehkanku. Kemudian diusaplah itu dan diberi kesembuhan oleh Allah. Sembuh seketika. Kemudian masih kurang, Pak. Masih tidak sampai di situ. Ditanya oleh malaikat, harta apa yang paling kau inginkan saat ini? Orang yang sembuh dari belang itu menyatakan al-ibil, onta. Kemudian diberilah onta bunting. Kemudian kepada orang yang botak, yang brodol rambutnya, yang jelek karena penyakit itu juga sama. Didatangi, kemudian ditanya, apa yang paling kau inginkan? Ya, yang paling diinginkan adalah sembuh dari penyakit botaknya itu. Diusaplah orang yang botak itu, kemudian sembuh. Nah, setelah sembuh dari kebotakan, ganteng begitu, ditanya harta apa yang paling disuka, dia jawab al-baqarah, itu sapi. Dikasihlah sapi bunting. Kemudian datang kepada yang akma, yang buta, ditanya apa yang paling kau inginkan? Dia menginginkan ayarudallahu ilayya basyori fa'abasyiron nas. Pada yang buta ditanya, apa yang paling kau inginkan? Aku ingin Allah mengembalikan pandangan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Ini, Pak. Nah, setelah dicoba ketiganya itu, Pak, ternyata yang lulus adalah yang akma atau yang buta. Yang bekas belang, yang bekas botak, dan yang bekas buta ini sama-sama diberi karunia harta. Kemudian yang buta ini ditanya, pengen apa hartanya? Pengen kambing. Dikasihlah kambing buta. Kambing buta. Napa, Pak? Kambing napa? Bunting. Kambing bunting, Ibu. Nah, setelah berapa waktu berlalu, maka mantan orang belang yang dikasih unta tadi sudah jadi juragan unta.
Yang dikasih sapi mantan orang botak itu menjadi juragan sapi, dan mantan orang buta yang disembuhkan kemudian dikasih kambing bunting tadi menjadi juragan kambing. Digambarkan di situ ontanya sudah sampai selembah, sak lembah, wis pokoknya nggak kehitung lah. Sapinya juga jadi satu lembah, kemudian kambingnya juga sudah jadi satu lembah. Nah, kemudian Allah kembali menguji 3 orang ini. Disinilah pertaruhannya. Ketika kemudian malaikat yang kedua ini datang dalam bentuk kepada orang juragan onta, dia datang sebagaimana kondisi juragan onta dulu sebelum jadi juragan. Kondisinya apa? Penyakit kusta atau apa gitu, yang badannya belang, kulitnya rusak, menjijikkan, ya mungkin bau juga ya. Itu datang menyatakan bahwa dia kehabisan bekal di jalan, dia musafir, dia ingin pulang, nggak punya bekal. Dia minta 1 ekor unta saja untuk bisa dijadikan bekal pulang. Kemudian apa jawabnya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya al-hukuku katsiratun. Juragan onta didatangi dalam bentuk sebagaimana juragan onta dulu sebelum menjadi juragan onta. Kemudian juga juragan sapi didatangi dalam bentuk malaikat itu dalam bentuk orang yang berpenyakitan botak. Sama, pertanyaannya sama, harapannya sama untuk diberi 1 ekor sapi kepada juragan sapi di waktu yang berlainan. Jawaban keduanya sama. Juragan onta menyatakan al-huququ katsiratun. Kebutuhanku sangat banyak. Juragan sapi pun juga demikian. Sehingga dia berargumen bagaimana dia tidak akan memberi orang yang minta-minta itu. Nah, kemudian sampai diiling nih Pak. Sampai upaya malaikat itu atas perintah Allah mengingatkan, sepertinya aku kenal denganmu wahai juragan onta. Dan kepada orang yang juragan sapi juga berkata seperti itu malaikat, sepertinya aku mengenalmu wahai juragan sapi. Engkau dulunya adalah orang seperti aku, orang yang miskin, orang yang berpenyakitan, dijauhi masyarakat, dan engkau kemudian disembuhkan oleh Allah dan diberi kekayaan seperti hari ini, hingga seperti hari ini. Apa jawab juragan onta dan juragan sapi Pak? Bukan, ini harta adalah warisan dari keluargaku yang terhormat. Ucapanmu itu tidak benar, saya tidak seperti apa yang kamu ucapkan. Dia mengingkari. Nah, maka malaikat ini terhadap kedua orang ini dalam waktu yang berlainan mengatakan bahwasanya apabila engkau berdusta seperti itu, maka ketahuilah Allah bisa saja membalikkan kondisimu pada keadaan semula. Sudah di ultimatum seperti itu Pak, karena kekerasan hatinya, karena kesombongan hatinya, karena keringnya hati dari muraqabah, keringnya hati dari keimanan, maka dia kekeh dengan pendiriannya, mengakui bahwa harta ini bukan dari siapa-siapa, tapi warisan dari keluarga besarnya yang terhormat. Maka malaikat ini pergi, dan entah prosesnya bagaimana, yang terjadi adalah juragan onta kembali menjadi miskin dan kembali berpenyakitan, kusta, penyakitan. Terus kemudian juragan sapi juga menjadi miskin, ya. Kan sangat gampang Allah mengambil dan memberi harta kepada seseorang. Sak kelebat, sak kedepan bisa hilang. Iya Pak. Dan yang botak pun kembali dalam kondisi yang semula, miskin dan botak dijauhi orang. Mereka berdua tidak lulus, mereka ada pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat ini datang kepada orang yang buta, yang mantan orang buta, juragan kambing, menyatakan hal yang sama, bahwasanya aku seorang yang miskin, rajulun miskinun wa ibnu sabil, dan seorang musafir, seorang di dalam perjalanan. In qata asbiyal abalu fi safarin, kehabisan bekal di dalam perjalanan. Fala balaghaliyal yauma, dan hari ini saya tidak bisa akan balik ke kampung kami, ke kampung saya, illa billahi summa bika, kecuali atas pertolongan Allah,
kemudian pertolonganmu. Ini kalimat tauhid yang kemarin kita sampaikan ya Pak. Jadi orang yang bertauhid itu menyandarkan pertolongan itu dari Allah, kemudian Allah keyakinannya, kemudian Allah menggerakkan alam semesta ini untuk mewujudkan pertolongan Allah. Kalau saya minta pertolongan Pak Didi, itu sesungguhnya saya minta tolong kepada Allah, kemudian Allah menggerakkan hati Pak Didi untuk menolong saya. Ya, illa illa billahi summa bika, kecuali atas pertolongan Allah, atas izin Allah, kemudian engkau. Ini yang diperbolehkan. Nggak boleh atas pertolongan Allah dan engkau, nggak boleh. Kalau dan ini berarti menyetarakan Allah, dan yang objek yang kedua ini disetarakan atau diberikan kedudukan yang sama, memiliki kemampuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ bedanya. Nah, di sini malaikat di dalam menyampaikan memakai pendekatan tauhid, maka orang yang muraqabah, orang yang memiliki jiwa bahwa dia selalu terkait atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjawabnya pun juga dengan kesadaran ilahiyah. Tercermin dari jawaban si juragan kambing ini, qad kuntu a'ma, wahai Kisanak, sungguh aku dulu juga buta seperti engkau. Tidak usah diingatkan Pak. Orang yang tahu diri di hadapan Allah itu sudah tidak perlu diwelehne, sudah tidak perlu disindir. Jadi aku dulu juga buta seperti engkau wahai Kisanak gitu. Dan apa? Qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basori, dan Allah berkehendak mengembalikan, langsung mengakui Pak, sesuatu yang didapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup-nutupi dari seperti orang yang tadi, dia sembuh atas usaha dia kaya atas usaha dia. Mbak, lo sampean biyen kan kena kanker ini ya. Oh iya, aku sembuh karena aku rajin, aku ketat diet, aku ngikut apa kata dokter, aku. Nah, ini satu bentuk pengingkaran terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, orang yang muraqabah menyatakan, "Oh iya, Dek, aku dulu memang kena kanker. Kanker apalah, kanker hati atau kanker payudara atau kanker apa. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesembuhan kepadaku. Dengan jalan aku ke dokter, kemudian dioperasi, kemudian menjalani kemo dan seterusnya. Atau alhamdulillah Allah memberi kesembuhan kepadaku. Ada teman yang ngasih tahu jamu herbal yang begini. Ini yang betul Pak. Oh Masya Allah, Bu Gadot, putranya sudah di luar negeri, sukses semua. Oh, sopo sih? Aku kok. Kalau seperti itu nggak boleh ya. Tentu Bu Gadot tidak seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, ini atas izin Allah, atas rezeki dari Allah, anak saya diberi kemampuan, diberi ilmu, diberi kecerdasan begini, kemudian dimudahkan untuk berkarir atau sampai ke luar negeri dan seterusnya. Ini yang betul. Jadi semua yang didapat disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang muraqabah itu Bapak Ibu sekalian, di dalam mengambil harta atau di dalam mencari harta dan di dalam melepaskan harta ini mudah begitu loh. Mudah dalam arti apa? Tidak mempersulit diri, tidak mempersulit orang lain dalam bertransaksi gitu. Orang kalau beriman, orang kalau bermuraqabah itu, kalaupun orangnya dagang Bu, itu akan juga enak gitu. Enak dalam arti apa? Gak angelan gitu. Saya dulu waktu berkesempatan umroh itu Bu, beli siwak itu di depan pintu masjid, halaman masjid, kemudian ada pintu pagar. Di situ orang boleh berjualan di luar pagar besi yang di luar halaman. Kalau di dalam halaman masjid itu masih tidak boleh. Jadi dibatasi gerbang besi begitu. Di luarnya ini baru orang jualan macam-macam. Jenengan tahu sendiri kalau pagi itu turun suruk itu sudah kayak pasar di luar masjid itu. Nah, saya beli itu. Nah, beli suruh pilih-pilih begitu, pilih. Nah, terus dia apa Bu? Di ini kan yang saya pilih itu kemudian ditambahi oleh orangnya. Ini
ini tidak usah dihitung, ini untuk hadiah. Terus kemudian sudah dihitung berapa, sudah ditambahi yang menurut dia jelek-jelek, tapi menurut saya bagus sebenarnya. Terus saya bayar itu Pak, sesuai dengan yang diminta. Kemudian dikembalikan, ada kembaliannya. Ini kembaliannya. Terus ini sedekah dia. Luar biasa Pak. Ini salah satu cerminan tijarah, dagangnya atau transaksinya orang beriman itu mudah seperti itu loh. Karena dia yakin betul bahwa rizki atau perolehan itu bukan dari jumlahnya, tetapi dari keberkahannya. Coba orang kalau tidak muraqabah, tidak memiliki keimanan yang memadai, ya Allah, susuk 25 rupiah itu dikejar, diengkel, diterima nggak jadi transaksi itu. Dinyang 25 rupiah atau ngenyang 25 rupiah, dilampaui nggak jadi, nggak boleh. Iya, ini mencerminkan pedagang atau yang bertransaksi ini kurang pendekatannya kepada Allah, kurang muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada argumen, "Yolah aku kira totolan ya totolan, sedekah ya sedekah." Lah seperti itu, angel wis. Kalau udah begitu angel wis, angel gitu. Angel. Jadi kalau orang muraqabah seperti itu mudah. Nah, orang yang bekas orang buta ini tadi juga mudah itu. Ini tercermin dari perkataannya bahwa dia dimintai seekor kambing saja untuk bekal pulang. Dia menyatakan fa wallahi la ajahadukal yauma bisyai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan mempersulit engkau hari ini untuk engkau mengambil harta itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak dipersulit. Orang dagang terhadap pembeli tidak mempersulit gitu. Tidak mempersulit. Kita pun sebagai pembeli juga jangan mempersulit pedagang. Ini karakteristik orang-orang beriman kalau bertransaksi itu saling memudahkan, saling tidak menyulitkan gitu. Saling tidak